Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahab Fafia dari Universitas Cyber Asia MJ808. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi bisnis Big Data dengan dosen pengampu Bapak Ifit Darussalam. Pada kesempatan ini, mari kita bahas beberapa pertanyaan berikut ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan tahapan-tahapan pengolahan big data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini kita akan jawab yang pertama. Tahapan yang dimulai harus adalah pengumpulan data atau data collection, yaitu menggabungkan semua data yang relevan untuk dianalisis. Itu ada internal dan eksternal. Internal itu ada sistem ERP, CRM, transaksi penjualan, log situs web. Eksternal itu ada dari media sosial, data pasar, sensor IoT, open data pemerintah. Yang kedua itu ada penyimpanan data atau data storage yang menyediakan tempat aman dan efisien untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Itu ada data warehouse, yang terstruktur, data lake, terstruktur dan tidak terstruktur, ada cloud storage, AWS, Google Cloud, Azure. Oke, tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu pembersihan dan integrasi data. Setelah data terkumpul dari tahapan yang sebelumnya yang dua tadi, data tersebut perlu dibersihkan untuk menghilangkan kesalahan, duplikasi, dan inkonsistensi. Hal ini penting untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis akurat dan dapat diandalkan. Yang keempat, pemrosesan dan analisis data. Tahap ini melibatkan berbagai teknik analisis seperti statistik, machine learning, dan data mining untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi dalam data. Tahapan selanjutnya, yang kelima, itu ada visualisasi data. Data yang telah dianalisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik, diagram, dashboard untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Visualisasi membantu pemangku kepentingan untuk melihat informasi penting secara cepat dan jelas. Yang keenam, pengambilan keputusan. Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis dan visualisasi data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja di berbagai bidang seperti pemasaran, operasional, dan pengembangan produk. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategi formulation. Jawabannya, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada descriptive analysis. Di sini apa yang terjadi? Jadi kita bisa melihat atau menyajikan ringkasan data historis untuk memahami pola dan tren masa lalu. Yang kedua itu ada diagnostic analysis. Mengapa itu terjadi? Menganalisis sebab akibat dari suatu peristiwa berdasarkan data. Output yang dihasilkan adalah insight mendalam akar masalah. Yang ketiga, predictive analysis. Apa yang kemungkinan terjadi? Menggunakan model statistik dan machine learning untuk menghasilkan kejadian masa depan. Output yang dihasilkan adalah prediksi tren, kebutuhan pasar, dan risiko. Tahapan keempat, prescriptive analysis. Apa yang sebaiknya dilakukan? Pada tahapan ini, memberikan rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan hasil prediksi dan simulasi skenario. Yang kelima, decision support system. Mengintegrasikan semua output analitik ke dalam sistem digital yang membantu pengambil keputusan memilih tindakan terbaik. Output yang akan dihasilkan adalah sistem interaktif berbasis data.
Yang keenam, strategi formulation. Berdasarkan hasil dari DFS, manajemen merancang strategi bisnis yang lebih akurat, efisien, dan berbasis data. Output yang akan dihasilkan adalah rencana aksi panjang atau pendek, kebijakan, dan perencanaan bisnis. Pertanyaan ketiga, jelaskan keterkaitan digital transformation dengan big data serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi kedua aspek tersebut. Mari kita jawab. Digital transformation atau transformasi digital adalah proses adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan nilai bisnis. Big data, sedangkan big data menjadi fondasi utama dalam transformasi ini karena big data sendiri menyediakan informasi real time, prediktif, dan berbasis bukti untuk pengambil keputusan. Keterkaitan utama antara dua ini, digital transformation menciptakan dan memanfaatkan data dalam jumlah besar. Sedangkan big data mengolah data tersebut untuk menghasilkan insight dan otomatisasi. Yang keduanya saling mendukung dalam menciptakan bisnis yang lebih cerdas, cepat, dan responsif. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat integrasi dari kedua aspek tersebut bagi perusahaan. Yang pertama, pengambil keputusan berbasis data. Dari aspek tersebut akan mengurangi intuisi subjektif yang akan meningkatkan akurasi strategi. Kedua, peningkatan efisiensi operasional. Otomatisasi proses dan mengidentifikasi pemborosan yang akan terjadi. Ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Hasil dari data perilaku pelanggan membantu personalisasi layanan. Keempat, inovasi produk dan layanan. Insight yang dihasilkan dari big data akan mendorong ide baru yang relevan. Keempat, deteksi risiko dan keamanan lebih dini. Analisis data akan mendeteksi anomali atau ancaman lebih cepat. Kesimpulan yang dapat kita hasilkan adalah interaksi antara kedua aspek ini memungkinkan perusahaan menjadi lebih adaptif, kompetitif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika pasar modern. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Carilah dari sumber online contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Oke, mari kita jawab. Dari ini kita mengambil Observatory of Economic Complexity, platform yang dikelola oleh DataWell, menampilkan data perdagangan internasional dan kompleksitas ekonomi berbagai negara, perusahaan, dan produk. Jenis visualisasinya adalah peta perdagangan global interaktif, grafik jaringan, antar produk atau country, profil bilateral, hubungan perdagangan antar negara, fitur Fish Builder untuk membuat visualisasi custom. Outcome atau manfaat visualisasi yang dihasilkan. Pertama, memudahkan pengguna memahami struktur perdagangan, barang impor atau ekspor utama, dan tren ekonomi global secara visual. Selanjutnya itu adalah ada analisis hubungan silang antar produk dan negara yang memungkinkan identifikasi potensi pasar atau diversifikasi produk. Selanjutnya, untuk mendukung riset bisnis, pengambilan keputusan investor, kebijakan ekonomi, dan strategi ekspansi perdagangan berbasis bukti. Manfaat yang terakhir itu adalah menjadikan data kompleks sebagai insight yang mudah diakses oleh akademisi, membuat kebijakan maupun pihak bisnis. Dengan representasi visual yang dapat diakses secara publik,
Bisnis dan pemangku kebijakan bisa menganalisa peluang pasar, menentukan diversifikasi produk, dan memahami kompleksitas ekonomi secara mendalam. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Dari soal nomor 4 yang sebelumnya itu, menurut kita, apakah dari hasil pengolahan big data hingga menjadi tampilan data yang representatif tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis? Jika jawaban bisa, jelaskan. Jika jawaban tidak, silakan berikan pendekatan secara bisnis on big data. Jawaban dari saya pribadi adalah bisa, karena beberapa alasan sebagai berikut yang saya jelaskan. Yang pertama, hal ini dikarenakan big data sendiri menyajikan informasi kompleks secara ringkas dan jelas. Visualisasi data seperti grafik, dashboard, dan peta interaktif mempermudah pemangku kepentingan memahami tren dan pola bisnis yang kompleks. Selanjutnya, sebagai mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta. Keputusan bisnis menjadi lebih akurat karena didasarkan pada insight nyata, bukan intuisi atau asumsi semata, tetapi berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya, mempercepat respon terhadap perubahan pasar. Visualisasi real time membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat terhadap pergeseran tren konsumen, kompetitor, dan supply chain. Selanjutnya, itu sebagai meminimalkan risiko bisnis. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola anomali dari visualisasi, dapat mendeteksi potensi kegagalan, fraud, dan kerugian lebih dini. Contoh implementasi yang akan kita ambil, perusahaan ada di Indonesia, perusahaan lokal, adalah Unilever yang menggunakan big data dan visualisasi untuk memahami perilaku konsumen dan menentukan strategi kampanye produk. Sekian pemaparan dari saya terkait beberapa pertanyaan terkait bisnis big data. Sekian dari saya Rahel Pavia, terima kasih.